Semoga selalu semoga aktivitas di rumah Bapak beserta keluarga diberkati dan dipermudah oleh Tuhannya Yesus ya. Amin. Amin. Jadi di sini Pak, di sini saya punya tema Pak, siapa Yesus menurut Bible Pak. Begitu, karena saya masih bingung Pak, karena Yesus mengatakan begini Pak, barang siapa yang percaya kepadaku maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Betul tidak Pak? Betul. Nah di sini saya bingung Pak, percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau Yesus itu dibilang ya Tuhan. Ya, itu dibilang Tuhan, ada tertulis di dalam Bible itu kalau Yesus itu adalah Tuhan. Adalah seperti macam tadi yang dibahas kan Tuhan dua, ya kan? Oh, Tuhan dua? Bukan dua dia Bang, kayak gini deh Bang. Sebenarnya Tuhan itu satu. Makanya dibilang di Alkitab Tuhan itu satu esa, ehad katanya kan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu bukan ada namanya Allah, Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia berbentuk roh. Jadi roh itu masuk ke kandungan Maria. Roh masuk ke kandungan Maria. Ya. Itulah ya malaikat Gabriel mengabarkan kepada Maria, roh Allah akan menaungimu katanya. Ya. Roh itulah masuk kandungannya. Makanya Yesus berkata Bapak dan anak ini kan satu, apa dibilang kan? Satu kandungan. Enggak lah. Kayak gini Bang. Kayak gini, anak kan ahli waris. Anak ahli waris enggak? Benar enggak? Tahu. Kan bapak dengan anak ini kan satu jenis namanya. Satu jenis kelamin. Maksudnya? Ya, tidak. Ya kan berarti sama dibilang derajat. Oh, derajat. Dia datang dari Tuhan. Dia dari atas dia datang. Coba pelan-pelan kita bahas. Ini kan dibilang ibarat ya, pelan-pelan. Kalau mengenai kita ikuti Bang, kalau kita ikuti pemikiran Abang, iman Abang dengan iman kita, di situnya perbedaan itu timbul. Jadi saling mengejek. Ya kan, saling tidak menghargai. Saya belajar Pak, di sini saya belajar, saya tidak mengejek, saya belajar Pak. Iya. Saya belajar. Jadi kayak gini Bang, coba kita pelan menilai. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Roh itulah masuk. Itulah Tuhan itu kan maha kuasa dia. Apa aja bisa segala-galanya dia melakukan, benar nggak? Dia dapat melakukan apapun. Apa yang tidak dapat dilakukannya? Tapi karena kasihnya begitu besar kepada manusia ini, dia berjanji kepada manusia ini akan mendatangkan sang penolong, penebus. Di mana Abraham itu kan buat dibilang penghapusan dosa, setahun sekali ada kurban. Benar nggak? Dosa ini Bang, tidak ada dibilang karena perbuatan baik kita dibilang dosa itu dihapus. Tapi karena adanya pengorbanan, darah itulah dibilang ibarat atau kurban. Kurban yang suci. Seperti macam lincir, anak domba, itulah anak kambing yang belum pernah nikah, Bapak kawin. Punya Bible situ Pak, Bapak punya Bible situ, Bapak punya Bible situ. Ada. Coba ambil Bible Pak, kita pakai Bible, kita sama-sama belajar ya, kita pakai Bible. Teman-teman dikencangkan lagi tetap layar, beliau ini orang baik. Mungkin beliau mau belajar ya, biar kita ya bimbing beliau ya, karena di sini juga penginjilan gratis tanpa perpuluhan. Ya. Iya. Aduh, bawah. Iya, udah Bang. Oke, coba Bapak buka Yohanes 14 nomor 1 Pak. Yohanes 14 nomor 1 ayat 1. Yohanes 14. Iya, ayat 1. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Oke. Nah, di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Percaya kepada Allah sebagai apa, Pak? Sebagai ya dia Tuhan, dia Bang kayak gini, dia punya kuasa ilahi, ilahian kan. Jadi bilang apa yang tidak dapat dilakukannya. Benar gak? Namanya Tuhan. Jadi jadi poinnya begini, percaya kepada begini.
Percaya kepada Allah sebagai apa? A sebagai Tuhan, B sebagai utusan Tuhan. Makanya dia berbahasa percaya kepada Allah dan percaya kepadaku. Kenapa dibilang? Berarti kan dia menyamakan dia Tuhan. Benar gak? Begini Pak. Percaya kepada Allah, kata Yesus, percaya juga kepadaku, betul kan? Berarti sama. Dua itu sama kan? Benar gak? Sama-sama percaya kepada mereka. Benar gak? Iya betul Pak, betul. Tapi di situ coba kita kaji pelan-pelannya ya. Iya, Percaya kepada Allah sebagai apa? Bapak tahu tidak? Kalau tidak tahu nanti saya kasih tahu ayatnya di mana. Iya, kayak gini Bang. Dia lah Tuhan lah. Kan nggak mungkin Tuhan itu turun ke dunia, benar gak? Nggak berwujud manusia. Dia berbentuk roh. Orang takut, benar nggak Bang? Karena manusia yang mau diselamatkan, berbentuk manusia lah dia. Tapi dia mengajarkan kebaikan. Iya, poinnya simpel Pak. Sampai Begini, Bang, kayak gini Bang. Berarti sekarang di situ percaya kepada. Sampai sekarang Ya, kuasa dalam nama Yesus, kuasa dalam nama Yesus dapat menyembuhkan seorang yang sakit. Karena nama dialah orang diselamati. Makanya setiap orang yang sakit bisa disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia. Kenapa dibilang itu namanya ada kuasa? Cuma nama itu yang punya kuasa di dunia ini. Dalam namanya kita dapat diselamatkan dan disembuhkan. Begini Pak, simpelnya begini Pak. Di situ kan dikatakan Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Yesus. Iya. Di situ percaya kepada Allah sebagai apa? Tuhan atau Tuhan? Bukan Tuhan. Tuhan. Baik. Oke. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Nah, percaya kepada Yesus sebagai apa lagi? Makanya percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Benar gak? Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Pak. Oke, sabar. Saya tunjukkan. Baca Yohanes 11:42. 11:42. 11:42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang yang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Maka Bang, kan ini kayak gini Bang. Yesus ini sebagai Tuhan, roh itu diutus, dibilang kepada kandungan Maria, jadilah anak dia. Kan dari Allah, kamu betul nggak? Yang mengutusku katanya, benar nggak? Ya Yesus itu keluar dari Allah itulah roh. Ya, kan jadi ceritanya dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Tuhan juga, Tuhan itu satu, satu esa. Berarti kalau percaya kepada Bapa Tuhan, kepada Yesus juga Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Itu satu, itulah keilahiannya Bang. Itulah keilahiannya, nggak bisa dibatasi. Oke sabar. Anda mengatakan satu, yakin satu? Iya benar. Coba baca Yohanes 14:1. Yohanes 1:14. Coba baca. Kita lihat. Yohanes 14. Ya, ayat 1. Yohanes 1:14. Janganlah gelisah hatimu. Bukan Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Ya. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Kan makanya Bang, firman itu perkataan kan? Baca dulu Pak, baca dulu, jangan baru baca setengah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kekuasaannya. Itulah dia namanya, kuasaannya, kemuliaannya. Itulah ada firman. Firman itu Yesus. Perkataan Tuhan. Baca terus dulu Pak, baca terus dulu. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenarannya. Benar gak? Sabar. Iya, Firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan baik-baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Iya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul tidak? Bang, betul.
Tapi itu kan keilahian Tuhan. Tuhan nggak bisa dibatasi. Tidak ada di situ yang saya tanyakan, di situ ada yang memberi, ada yang menerima, betul tidak? Betul. Kalau oke, sabar. dalam pemikiran manusia kita ini membatasi Tuhan itu nggak bisa dibatasi, Bang. Saya tidak membatasi Tuhan, Bos. Di situ kan ada yang memberi, ada yang menerima, betul atau tidak? Betul. Nah, berarti di antara yang memberi dan yang menerima yang mana Tuhan? Ya dua-dua, itu kan udah dibilang. Berarti Dia itu Tuhan satu, kamu Bang. dua. Berarti Tuhan Bang. kamu dua. Enggak kayak gini, Bang. Kenapa kita batasi Tuhan itu maha kuasa, Bang? Maha segalanya. Tuhan itu maha segalanya enggak? Abang aku tanya. Bisa gak dia jadi 5? Maha segalanya, Pak. Tuhan itu bisa jadi apa saja, tetapi ada dalilnya atau tidak? Pertanyaannya, ada dalilnya atau tidak? Bang, kayak gini, Bang. Kita tengok aja kuasa dalam namanya. Ibarat kata, nama siapa yang bisa dapat menyembuhkan seseorang kalau nggak nama Yesus? Coba lah. Oke, begini saja lah. Begini saja. Begini saja. Anda meyakini Yesus adalah Tuhan? Benar. Anda menyembah Yesus? Benar. Baca Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. Markus 5 nomor 6. 5 ayat 6. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ya kan? Nah, siapa itu yang menyembah Yesus? Manusia itulah, manusia. Lalu dia melihat, dibilang Yesus itu. Iya, siapa orang apa yang menyembah Yesus itu? Orang apa? Ya, orang yang pasti manusia. Mau dari ibarat kata orang Israel, baca, Yahudi. Baca. Orang mau dulu kan dibilang baca. ibarat kata. Baca, makanya baca Bibel, Pak. Saya ini sudah pernah baca Bibel Anda sampai selesai, makanya baca. 5. Bila perlu baca dari 1 sampai 5 tuh. Baca dari 1 sampai 6. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasi. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya terputus dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam itu berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, itu dia orang yang kerasukannya melihat Yesus. Itu dia. Ya, orang yang kerasukan itu melihat Yesus, lalu dia apa? Bertekuk lutut karena dia melihat Tuhan. Menyembahkan? Iya, setan. Dengar dulu. Iya. Oke, iya. dengar dulu. Iya. Orang yang kerasukan itu melihat Yesus lalu dia menyembahnya, kan? Betul. Ya, apakah Anda menyembah Yesus? Benar. Sama tidak Anda dengan orang kerasukan itu? Jangan, abang nggak boleh kayak gitu juga. Langsung menilai. Enggak, Bang. Sabar, saya luruskan. Kenapa kalian tidak mengikuti perkataan Yesus di Lukas 4 nomor 8? Yesus mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Kenapa kalian mengikuti orang yang kerasukan itu menyembah Yesus? Kayak gini, Bang. Enggak kayak gini, Bang. Kalau dia berkata aku Tuhan, cobalah. Manusia itu bingung nggak? Lah memang dia bukan Tuhan, Pak. Iya. Bang, kalau bukan Tuhan, bentar, Bang. Kalau bukan Tuhan, kenapa dia bisa hidup di hari yang ketiga setelah kematian dia? Coba. Oke, baik. Kenapa dia bisa hidup saya lagi? buka datanya ya. Iya.
Di hari yang ketiga kok bisa dia hidup lagi? Oke, baik. Kenapa dia bisa Korintus, buat mujizat? Ya. Mana? Oke, nanti kita ke mujizat. Coba buka Korintus. Coba buka Korintus 1 Korintus 6:14. 1 Korintus. 1 Korintus 6:14. Satu Korintus 6 ayat 14. Buka. Oh iya. 1 Korintus 6 ayat 14. Ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, jadi kayak gini dia bang. Perkara ayatnya ini bang. Jadi siapa yang membangkitkan? Bentar bang. Sabar, oke sabar. Anda mengatakan Yesus itu bangkit. Siapa yang membangkitkan dia? Ibarat kata Tuhan. Tuhan. Kalau Tuhan tidak bangkitkan Yesus, Yesus bisa bangkit atau tidak? Bisa. Dia bangkit sendiri dia itu. Bang. Siapa yang membangkitkan dia di situ? Jujur Pak, tidak boleh menamakan firman Tuhan, tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Iya benar, karena sebab ada hukumannya itu. Siapa yang membangkitkan Yesus? Jujur. Dia bangkit sendiri. Itu ayat, coba Anda baca ayat tadi ulang. Baca ayat tadi ulang. Benar. Enggak kusalahkan dibilang firman Tuhan ini memang benar. Dia berbahasa kayak gitu. Tapi dia kan Berarti dia kalau sendiri benar, itu kan Tuhan. Dia sendiri kan Tuhan. Jadi bangkit sendiri coba. Berarti Tuhan membangkitkan dirinya sendiri. Iyalah. Dia tuh makanya kematian nggak bisa mengekang dia bang. Bang, kematian tidak dapat dibilang berkuasa dalam dirinya. Pada hari makanya kami nanti bakalan meninggal. Bukan ada itu malaikat nukar nangkir nggak ada. Baik saya buka data ini. Tolong Anda jelaskan sama saya karena dari tadi saya kasih data. Ini Anda jelaskan sama saya ya. Nih saya kasih buka data Pak. Bentar. Ya. Nih. Tolong Anda jelaskan sama saya nih. Iya. Saya bingung datanya. Iya. Nih. Tapi Yesus hamba Tuhan. Sabar. Ini Matius 12:15. Yesus hamba Tuhan. Hamba ini siapa? Tuhan ini siapa? Silakan. Hamba ini kan termasuk anak bang. Iya, saya tidak tanya hamba ini siapa namanya. Hamba ini siapa? Yang pastinya Yesus itu ahli waris surga. Dia sebagai anak. Saya tidak tanya ahli waris, Bang. Ya. Iya. Yesus itu hamba ini siapa? Ini bang karya penyelamatan ini bang. Kan dia versinya ada versi dialah turun ke dunia bang. Kalau ditunjukkan kayak gitu, dia ada dua makna bang. Seakan-akan macam kan Tuhan itu ada dua. Kalau abang bilang itu bang. Kalau abang bilang kayak gitu, macam ada dua Tuhan. Sabar. Oke sabar. Mustika hamba Tuhan berarti siapa Tuhan Mustika? Kalau dibilang kita ini nggak layak untuk disamakan kayak gitu bang. Paling dibilang anak lah. Mustika hamba Tuhan berarti siapa Tuhan Mustika? Ya Tuhan ya pencipta lah langit dan bumi. Loading hamba Tuhan siapa Tuhannya loading? Allah. Mustika hamba Tuhan siapa Tuhannya Mustika? Ya Yahweh pencipta langit dan bumi. Oke. Yesus hamba Tuhan berarti siapa Tuhannya Yesus? Bang kayak gini. Kalau dulu bang, Tuhan itu nggak punya nama. Dengar bang, bukan Allah. Tuhan itu bukan Allah juga. Allah itu kan dibilang Tuhannya orang Arab sebenarnya bahasanya. Sudah simpel Pak, daripada kemana-mana simpel saja. Anda menuhankan Yesus, betul kan? Benar, iya. Oke, siapa Tuhannya Bunda Maria? Tuhannya Bunda Maria. Ya itulah keilahiannya Tuhan. Ya Tuhan di atas dia bang. Tuhan itu di surga. Jadi kayak gini bang. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya bang, Bunda Maria.
Tuhan itu maha kuasa. Jadi arti katanya apa aja bisa dilakukannya. Kalau kita batasi nggak bisa, Bang. Nggak Saya jumpa. tidak tanya dia maha kuasa, saya tanya. Ketika Tuhan Yesus masih di dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Itu kan aku tahunya, Bang. Abang dibilang ibarat dibilang dengan cara kayak gitu. Itu Yesus itu Tuhan juga. Roh dia masuk kandungan Maria, itu berbentuk roh. Bang, makanya katanya, Bang, kata Yesus, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Itu pengakuan Yesus kan. Kenapa dia udah ada sementara umurnya 50 tahun belum ada? Sementara Abraham udah meninggal berapa tahun? Benar gak? Kenapa dia berani berkata kayak gitu? Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada katanya. Benar gak? Iya, berarti poinnya di situ siapa Tuhannya Bunda Maria? Iya, Tuhan Yesus. Berarti anakku Tuhanku. Iya, namanya dia roh itu, Bang, bukan hasil dibilang Bang bersetubuh. Enggak, dia kan bukan hasil bersetubuh. Jadi sebelum dibilang ada, dibilang di rahim itu, dia memang udah ada roh itu, benar gak? Berarti Bunda Maria itu Tuhannya itu adalah anaknya itu sendiri. Roh itu masuk ke kandungannya. Roh itu masuk kandungannya, Bang. Roh itu berarti udah ada, Bang. Saya tidak tanya roh masuk ke dalam kandungan. Yang saya tanyakan, dengar dulu yang saya tanyakan, berarti Bunda Maria punya Tuhan itu anaknya sendiri itu. Ya, kenapa kita batasi? Kenapa nggak bisa? Coba, abang dulu. Berarti anakku kok nggak bisa? Iya, Bang. Kau nggak bisa, dan kita batasi kemampuan Tuhan, Bang. Percayalah, Bang. Bukan batasi, Bang. Mana ada manusia melahirkan Tuhan? Di mana logika Anda? Kok, Bang? Kok logika? Coba, baik. Coba Anda baca Lukas 2 nomor 11. Baca Lukas 2 nomor 11. Kita serius ya, kita serius. Iya, serius. Anda baca selesai, baru Anda menjelaskan begitu, Pak. Tapi menjelaskan pakai data. Aku data pun nggak hafal kali datanya, Bang. Lukas berapa? Ya, semangat, Pak. Di sini kita sama-sama belajar, Pak. Otomatis emosi itu pasti ada, tetapi kita tetap bersaudara, Pak ya. Tapi jangan kita bicara langsung ego ya. Seakan kita yang benar. Kita Iya. Kalau bisa pun Tuhan memberikan hikmat daripada surga untuk abang. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Lukas berapa, Bang? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Teman-teman dikencangkan. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus. Ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh pendaftaran semua orang di seluruh. Lukas 2, Pak. Lukas 2 nomor 11. Iya. Nomor 11. Ya, teman-teman yang belum follow silakan follow akun saya, teman-temannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di Yerusalem, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Daud. Telah lahir Tuhan. Yang lahir di kota Daud. yang lahir itu. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Tuhan lahir. Tuhan. Ya. Bang. Berarti Tuhan Anda pernah jadi bayi. Ya, Bang. Berarti dibilang ini kitab ini salah. Alkitab ini. Coba tanya dulu, Bang. Oke, sabar. Kalau ini bagus ini. Ini bagus. Saya suka sama Anda ya. Ini bagus ini. Kita kaji pelan-pelannya. Iya, jangan. Gini, Pak. Kita kaji pelan-pelan. Iya. Jadi di situ Lukas 2 nomor 11 itu bukan Bible Anda yang salah, tetapi terjemahannya yang salah. Nih saya dengar dulu Pak, jangan Iya. Dengar dulu. Karena coba Anda buka Lukas 1:31. Lukas 1:31 dibuka dulu. Lukas 1:31. 31. Lukas 1. Lukas 1 ayat 31. Ayat 31. Mengandung dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Berarti kan akan mengandung, bukan ada perzinahan. Dia akan mengandung.
Iya, dengar dulu Pak, dengar dulu. Iya. Saya suruh Anda baca Iya, saja. iya. Nanti Iya. kita sama-sama belajar. Iya. Di situ Iya. kan dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Betul tidak? Benar. Ya, anak laki-laki. Kenapa yang diberitakan pertama engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Tetapi kenapa di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan? Namanya itu bang, itulah dia bang, itu manusia, itulah Tuhan, itulah dia bang, roh itu, itulah dia memang itulah Tuhan, bukan lain lagi, dari Tidak, yang saya tanyakan itu kan diberitakan begini Pak. Pak, begini. Iya. Saya bilang sama Bapak Mustika, Pak Mustika, bulan depan Bapak terima AC sama saya. Oke. Tiba-tiba bulan depan begitu, saya kirim kipas angin. Berarti salah atau tidak? Itu kan abang nyamakan Tuhan itu macam AC. Bukan. Anda perhatikan baik-baik. Lukas 1:31, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Iya. atau seorang anak Tuhan. Jujur. Iya. Ya Tuhan itulah. Kan tadi ayatnya ada bang suruh bacaku kan? Kan ayatnya benar gak? Di juru selamat Kristus. Anda dengar Tuhan. di Lukas 1:31 di situ bunyinya begini, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Di Yesus. situ seorang anak laki-laki atau seorang anak Tuhan? Bang, ibarat kata iya seorang kan nggak mungkin dia Gabriel ini berkata dibilang Tuhan kau lahir nanti dari kau. Nggak mungkin. Kan peribahasanya lebih lembut katanya ya itulah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki, ya. Tetapi kenapa di Lukas 2 nomor 11 yang keluar Tuhan? Itu juga makanya dia itu memang Tuhan, nggak bisa dibatasi bang kuasa Tuhan itu bang. Oke, Tuhan Anda ada berapa? Cuma satu ya? Satu. Tapi Oke, apa baik. yang tidak Baca apa yang Lukas tidak 2 nomor 22. Apa yang tidak dapat dilakukan Tuhan itu, benar gak? Jadi macam abang pun Iya, Tuhan baca itu Lukas 2 nomor 22. Jadi macam Iya, coba abang. baca Lukas 2 nomor 22. Lukas 2. Lukas nomor 22. Lukas 2 nomor 22. Dan ketiga genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi kayak gini deh bang. Dia di situ siapa? Dia. Bang, Sabar, dia di situ siapa? Dia itu bang memang diutus menjadi penebus. Darah dia itulah bang. Iya bang. Tanya dulu, pelan-pelan Pak. Iya. Dia di situ siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus. Dan genaplah waktu pentahiran menurut Iya. hukum Taurat Musa, maka mereka membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada siapa? Iya, orang yang nggak kenal Tuhan, supaya dia itu ya sebagai kurban. Ya. Dengar baik-baik. Ketika dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Iya. maka mereka membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada siapa? Ya, kepada orang yang nggak apalah, orang Yahudi atau orang Yahudi. Coba baca. Tidak boleh mengurangi firman Tuhan. 22 dan ketiga. Dalam hukum Taurat Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan genaplah waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia Tuhan Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Tuhan siapa itu? Ayo. Kayak gini bang. Ayo. Kita bang. Jujur. Ya, Tuhan ini bang. Kayak gini bang. Aku pun punya anak bang. Anakku ini kubawa ke gereja kepada Tuhan untuk supaya dibilang ibarat kata ya didoai, diberkati. Itunya dia. Jadi dibilang ibarat kata Yesus ini melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Hukum Taurat pun kayak gitu. Ya. Hukum Taurat Berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan. karena ibarat kata udah peraturannya dijalaninya. Makanya hukum Musa itu bang, semua dilakukannya hukum Taurat. Hukum Taurat itu semua dilakukannya. Itu bukan saya tanya itu Pak. Yang saya tanyakan Tapi berarti sunat pun Tuhan dia. diserahkan kepada Tuhan. Ah, Berarti Tuhan diserahkan kepada Tuhan.
Ya, itu kan dibilang tata cara. Tata cara. Orang Yahudi Bukan, dulu. Pak. Di situlah. Itu Lukas 2 nomor 11 itu, Pak. Lukas 2 nomor 11 itu yang aslinya itu hari ini telah lahir bagimu juru selamat yang diurapi Tuhan. Karena Kristus itu adalah diurapi Tuhan, Pak. Iya. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan tetapi Tuhan saja. Begitu. Jadi kalau, Yesus itu bertuhan, Pak. Bang, kayak gini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Benar. Ya. Gimana? Silakan. Makanya kayak gini, Bang. Kenapa Yesus berkata dengan orang Yahudi hari itu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Dia berkata jujur sampai mengangkat tangannya. Apalah arti itu? Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Itu karena orang. Coba itulah dulu. Itu karena orang-orang mau membunuh dia, Pak. Bapak bacalah satu perikop, Pak. Kalau Anda mengatakan, dengar dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus ada sebelum Abraham ada, saya tanya sama Anda, Yesus sama ibunya lebih tua siapa? Benar. Kalau perkara, Bang, kayak gini, itulah keilahiannya, Bang. Abang dengar? Itulah, benar gak? Ilahian. Namanya roh. Benar gak? Di mana keilahian Yesus? Di mana keilahian Yesus? Sampai sekarang dalam nama Yesus orang sembuh sakitnya, Bang. Sakit orang yang cacat. Pak. Yang Yesus lakukan itu semua dilakukan oleh Tuhan melalui pelantaran Yesus, Pak. Benar. Siapa yang dapat melakukan orang menyembuhkan orang? Coba, orang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, kalau nggak Tuhan. Benar nggak? Itu Tuhan yang lakukan melalui pelantaran Yesus. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya. Jadi ibarat kata, siapa yang dapat melakukan itu kuasa, Bang? Siapa yang dapat melakukan dibilang itu mujizat kalau nggak Tuhan? Benar Baca gak? Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Pak. Coba Kisah Para Rasul. Sabar, saya tanya sama Anda. Apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau bukan? Iya, Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Oke, baik. Yakinnya Tuhan itu sendiri ya? Oke. Iya. Baca Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Dengan ada itu pemain di situ, yang pemainnya pula. Ya, Bapak di sini. Bentar. Bapak baca. Iya, baca Alkitab. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tidak bersalah itu, tetapi kamu telah menolak serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah baginya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya itu? Iya, Yesus. Berarti Yesus hamba atau Tuhan? Jujur. Tuhan. Ibarat kata kayak gini, Bang. Inilah saya bilang sama kalian kan, kalian ini tidak percaya Bible. Bible mengatakan Yesus hamba, kalian bilang dia Tuhan. Sementara kalian mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, seakan-akan Yesus itu lupa kalau dia Tuhan. Itu sudah jelas tertulis di situ, Pak. Coba saya tanya sama Anda. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Allah itu, Bang, siapa, Bang? Tuhan itu siapa? Berbentuk apa dia? Coba tak dulu, Bang. Ya. Abang coba lah. Bang, kalau dibilang ibarat kata kita fungsi kita sendiri, Bang, kita ikuti, nggak jumpa. Jadi coba kita menilai sama. Coba baca ulang. Kisah Para Rasul. Iya, 3:13. 3:13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Oke. Di situ dikatakan Yesus itu Tuhan atau hamba? Hamba. Kalau Bang, ini kayak gini, Bang.
Alkitab ini bang, yang nulis itu kan dibilang ibarat kata perantara nabi-nabi, betul nggak? Bukan langsung Ya. Tuhan, benar nggak? Ya, jadi Tapi poinnya, dikasih kelihatan. jadi poinnya Yesus itu di Bible itu yang Anda baca tadi Tuhan atau hamba? Ini kayak gini bang, Yesus itu Tuhan. Di Bible bilang hamba. Dialah dapat melakukan, dialah dibilang dapat melakukan mujizat, dialah dapat melakukan apapun segalanya. Karena kasihnya begitu besar kepada manusia ini, dia berjanji untuk menyelamatkan. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi kitab suci Anda mengatakan dia hamba. Jadi mana yang betul, Anda atau kitab suci Anda? Kayak gini bang, ini kitab ini siapa yang nulis? Kan para nabi, Jadi murid-muridnya. salah, para nabi tulis salah. Tidak salah, tapi dia Berarti meyakinkan benar. untuk meyakinkan pasti kali. Oke, Dia kan berarti bermacam-macam. Oke, berarti para nabi itu benar. Benar, tapi ibarat kata Oke, kan baik. dia bilang nggak disalahkan juga. Oke, Dia baik. hamba, Berarti dia Tuhan, dia Iya, Tuhan, berarti- dia hamba, dia anak. Kan nggak salah berarti- sebenarnya itu. Iya, berarti para nabi itu benar, ya? Sepakat? Iya, benar Iya, pun dibilang ibarat kata penglihatan, tapi menjabarkan tidak sepenuhnya benar kali. Oke, Makanya berarti kadang benar. ada Berarti yang benar berkata ayat yang hambanya, ada yang berkata anak. Berarti benar ayat yang Anda baca tadi, Yesus adalah hamba Tuhan. Sepakat? Ya bisa dikatakan hamba, bisa dikatakan anak, bisa dia sendiri Tuhan itu. Berarti ketika dia jadi hamba, siapa yang jadi Tuhan? Itulah keilahiannya bang. Keilahiannya itu bang di surga sana bang. Kegilaan kita, Pak, untuk memahami Bible. Masa seorang hamba jadi Tuhan, seorang Tuhan jadi hamba? Bagaimana Bang, Anda ini?